Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang pimpin doa, Amel lah ya pimpin doa ya, Amel. Baik, Bu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini semangat buat belajar? Semangat, Bu. Semangat, Ibu. Coba kalau semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kayak hari ini kita belajar tentang PPKN. Bab 2, aku anak yang disiplin. Tema materinya itu mendapatkan hak dan melakukan kewajiban. Jadi ada yang tahu nggak kemarin ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Ya, siapa yang ingat? Tentang apa? Tentang tata tertib sekolah. Oke, tentang tata tertib sekolah. Ada yang tahu nggak sih tata tertib sekolah itu ada apa aja? Coba sebutin satu-satu. Coba dari Eno, tata tertib sekolah apa aja, Eno? Pakai baju yang rapi, Bu. Pakai baju yang rapi. Naski apa, Naski? Menjaga lingkungan sekolah. Oke, menjaga lingkungan sekolah bisa. Amel apa, Amel? Datang tepat waktu, Bu. Ya, datang tepat waktu. Ada yang tahu apa lagi? Arin apa Arin? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR, yaitu macam-macam tata tertib yang ada di sekolah ya. Kita hari ini belajar tentang hak dan kewajiban. Ada yang tahu nggak sih hak dan kewajiban itu apa? Coba siapa yang tahu hak itu apa? Coba siapa yang tahu hak itu apa? Bu. Iya, hak itu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban? Sesuatu yang kita kerjakan. Sesuatu yang kita Kerjakan. Ada lagi yang lain? Coba yang lain siapa yang tahu? Kewajiban itu tanggung jawab, Bu. Iya, tanggung jawab. Bisa. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Oke, di sini hak itu tadi sesuatu yang kita terima ya, atau kesempatan untuk kita lakukan. Jadi, kalau hak itu kita harus mendapatkan hak, sedangkan kewajiban itu tanggung jawab kita atau sesuatu yang harus kita kerjakan. Lanjut, coba kita nyanyi bareng-bareng dulu ya tentang hak dan kewajiban. Kalian tahu kan nada naik becak? Tahu nggak? Ada. Tahu, Bu. Cuma naik delman. Gimana, Bu, depannya? Coba dengerin Ibu dulu ya, nanti kita nyanyi bareng-bareng. Jadi Ya. lagunya gini. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah.
Contoh hak yang di rumah, dapatkan kasih sayang, diperlakukan adil antar adik dan kakak. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, belajar rajin, patuhi orang tua. Contoh hak di sekolah, belajar dengan aman, dapatkan fasilitas kelas dengan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, hormati guru, taati peraturan. Coba bareng-bareng ya. Satu, coba dibuka dulu mic-nya semua. 1, 2, 3. Hak Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan. Kewajiban sesuatu yang yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah. Contoh hak di rumah, dapatkan kasih sayang, diperlakukan adil antar adik dan kakak. Sedangkan Kewajiban yang harus dilakukan, belajar patuhi orang tua. Contoh hak di sekolah, belajar dengan aman, mendapatkan fasilitas kelas dengan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, hormati guru, taati peraturan, Hormati guru, taati peraturan. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Coba Ibu mau tanya, tadi di sini kan ada contoh hak dan kewajiban yang ada di sekolah sama di rumah. Selain contoh hak dan kewajiban yang ada di lagu, ada yang tahu nggak hak masing-masing? Kalian pikirkan, kalian sebutin masing-masing itu minimal 3 hak di rumah, 3 hak di sekolah, 3 kewajiban di rumah, dan 3 kewajiban di sekolah. Nanti Ibu tanya. Coba dipikirin dulu. Coba Eno sebutin, Eno. Iya, Bu. Contoh hak di rumah itu mendapatkan makanan sehat dari Ya, orang terus apa tua. lagi? Hak bermain sama teman-teman. Hmm. Terus hak belajar dengan tenang, Bu, ngerjain PR di rumah. Oke, kalau kewajibannya? Kewajibannya membantu orang tua. Terus menjaga adik. Sama menjaga kebersihan rumah, Bu. Oke. Kalau kewajiban dan hak yang ada di sekolah? Kalau di sekolah, haknya bisa bermain sama teman-teman. Terus Ya. bisa belajar dengan tenang dan mendapatkan buku pelajaran, Bu, dari sekolah. Oke, kalau kewajibannya apa? Kewajibannya harus mendengarkan guru saat belajar. Terus Apalagi? tidak ngobrol sama teman, Bu, kalau lagi belajar. Ya, terus apa lagi? Datang ke sekolah tepat waktu, Bu. Oke, beri aplaus dong buat Eno. Selanjutnya, coba Naski. Ya, Bu. Coba sebutin yang hak dan kewajiban di rumah dulu. Hak di rumah, hak untuk berpendapat, Bu. Hak untuk Berpendapat apa berbicara. tuh?
hak untuk berbicara di rumah. Ya, oke. Terus apa lagi? Terus hak untuk sekolah, mendapatkan pendidikan. Oke, kalau kewajibannya apa? Kewajibannya membereskan kamar, berbakti kepada orang tua, membantu orang tua di rumah. Oke, kalau di sekolah hak dan kewajibannya apa aja? Hak di sekolah mendapatkan pelajaran dari guru, mendapatkan hak untuk diperlakukan adil, terus Ya, terus hak untuk beribadah. Tuh, oke, bisa. Kalau kewajibannya? kalau kewajibannya harus berperilaku yang baik, yang sopan, terus Hmm. saling menghargai, Ya, saling terus? menghormati. Oke, beri oplos dong buat Aski. Pinter, sisa 2 orang nih. Siapa duluan? Mau Amel dulu atau Arin dulu? Saya dulu, Bu. Oke, Amel dulu. Coba sebutin Amel. Apa, Bu? Hak di rumah dulu ya, Bu. Ya, hak di rumah dulu. Hak di rumah anak boleh mendapatkan pendidikan, Bu. Ya, Terus terus? mendapatkan perlindungan. Ya, terus? Hak kesehatan, Bu. Anak tuh harus sehat secara fisik, Bu, sama mental, Bu. Oke. Bentar, terus kalau kewajibannya? Kewajibannya membantu orang tua, Bu, di rumah, menyayangi orang tua dan saudara-saudara, adik, kakak, Bu. Terus menghormati dan berbakti kepada orang tua. Yang di sekolah? Hak di sekolah menggunakan fasilitas sekolah, mendapatkan fasilitas menggunakan, terus mendapatkan pelajaran dari guru, mendapatkan perlindungan, terus pantas diperlakukan adil, Bu. Oke, kalau kewajibannya apa? Kewajibannya karena haknya mendapatkan fasilitas, jadi kewajibannya merawat fasilitas sekolah, Bu. Terus menjaga Ya, terus? kebersihan, Ya, apalagi? datang sekolah tepat waktu, Bu. Oke, beri aplaus buat Amel. Hebat. Selanjutnya Arin. Ayo Arin. Iya, Bu. Yang di rumah dulu ya, Bu. Iya, yang di rumah dulu. Habis itu yang di sekolah ya. Ya, tiga hak di rumah mendapatkan kasih sayang, Ya, bermain, terus hak untuk memperoleh pendidikan. Kalau oke. kewajibannya membereskan kamar, terus Ya, membantu orang tua dan menjaga adik. oke. Kalau yang di sekolah? Kalau yang di sekolah haknya eh, kalau udah ngerjain PR dikasih nilai. Terus eh, diperlakukan adil dan bisa belajar dengan nyaman. Oke, kalau kewajibannya? Kalau kalau kewajibannya menghormati guru, saling menghargai dan menjalankan piket di kelas. Oke, beri aplaus untuk Arin. Hebat semua ya, berarti udah paham semua ya. Coba ke slide selanjutnya. Ada bacaan tentang menjadi anak yang disiplin. Coba tunjuk tangan siapa yang mau baca.
Ayo tunjuk tangan, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, Naski. Ayo, Naski. Menjadi anak yang disiplin. Made, Dani, Laros, Dewi, dan Hemalia berangkat bersama ke sekolah pada hari Senin. Kelima sekawan ini bersahabat sejak kecil hingga saat ini. Mereka senantiasa berangkat dan pulang sekolah serta belajar dan bermain bersama. Berbeda dari biasanya, hari ini mereka terlihat terburu-buru karena harus mengikuti upacara bendera. Mereka memakai topi, dasi, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Semua peserta didik harus memakai seragam supaya terlihat rapi. Setiap peserta didik memahami kewajibannya untuk mengikuti upacara bendera. Hal ini merupakan wujud sikap mencintai tanah air dan menghormati para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang merebut Lanjut ke slide selanjutnya. dan Merebut. mempertahankan kemerdekaan bangsa. Pada saat upacara bendera berlangsung, mereka tidak mengobrol dan mengikuti semua tahapan upacara. Tahapan-tahapan upacara seperti menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca Pancasila, menyimak amanat pembina upacara, menyanyikan lagu wajib nasional, dan yang lainnya. Lagi, Bu. Iya, sampai Sel- selesai. Selesai upacara, mereka masuk ke dalam kelas dan bersiap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sekolah mereka terlihat bersih dan rapi. Setiap bulan warga sekolah mengikuti kerja bakti bersama warga masyarakat. Sekolah pun menjadi aman dari gangguan lingkungan sekitar. Mereka bisa belajar dengan tenang dan nyaman di dalam kelas karena mengerjakan piket setiap hari. Saat belajar, jika ada pelajaran yang belum dipahami, mereka bertanya kepada Bu Ika, guru mereka. Mereka tidak malu bertanya karena setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan dari gurunya. Bu Ika pun menjawab pertanyaan mereka dengan senang hati dan merasa bangga mempunyai peserta didik yang mandiri dan bernalar kritis. Oke, coba ada yang bisa nggak jawab pertanyaan dari Ibu? Kalau menghormati bendera merah putih itu termasuk kewajiban atau hak? Ya, menghormati bendera merah putih kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban. Kewajiban, Bu. Kewajiban, Bu. Ya. Eh, masuk kelas dan bersiap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban, Bu. Oke, betul kewajiban. Kalau tidak mengobrol dan mengikuti semua tahapan upacara itu apa? Kewajiban atau hak? Mengikuti tahapan upacara. Kewajiban. Kewajiban bukan, Bu. Kewajiban. Mengikuti tahapan upacara kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban, Bu. Kewajiban. Terus kalau memakai seragam supaya terlihat rapi kewajiban atau hak? Memakai seragam kewajiban atau hak? Yang rapi. Kewajiban. Kewajiban. Berarti di sini banyaknya kewajiban ya. Oke, lanjut. Udah ya. Oke, di sini Ibu minta kalian bermain peran. Ibu tunjuk ya, untuk Arin menjadi ketuanya. Siap Arin jadi ketuanya? Ketua apa, Bu? Ketua untuk sosiodrama. Jadi nanti kita bikin kayak drama, bermain peran. Jadi Arin menjadi ketuanya. Nah, ini ada nih di sini. Ketua. Jadi Oh, tentang musyawarah.
Ya, tentang aturan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Jadi kan kalau pengelolaan sampah itu kan kewajiban kita ya di masyarakat ya, di lingkungan sekitar. Nanti Arin jadi ketuanya, pemimpin rapatnya. Terus untuk yang nulis, nanti Eno yang nulis, ulasannya apa, terus pertanyaannya apa, pendapatnya apa. Nah, untuk Naski sama Amel nanti memberikan pertanyaan atau ulasan, terus hasil musyawarahnya nanti apa, nanti yang ngesimpulin Eno juga. Jadi nanti ada perdebatan antara Naski dan Amel, serta ada perdebatan antara ketuanya juga nih. Jadi ketua sama anggota-anggotanya ada perdebatan. Oke, bisa paham semua? Iya, Bu, paham. Oke, coba sekarang dimulai bermain perannya. Oke, keluargaku kita mulai musyawarah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih kalian sudah berkumpul dalam musyawarah ini yang membahas mengenai pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat kita nih. Yang dimana terdapat masalah mengenai sampah yang banyak di lingkungan kita. Nah, saya sebagai ketua lingkungan di sini ingin bermusyawarah atau mendengar pendapat kalian mengenai bagaimana pengelolaan sampah yang baik di lingkungan kita. Apakah dari warga-warga sini ada yang memberi usulan mengenai sampah-sampah yang ada di lingkungan kita? Dipersilahkan. Saya izin mengusulkan mungkin Oke, ya. sampah-sampahnya dipisahkan, jadi antara botol plastik dengan yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang, kayak botol plastik, sisa-sisa makanan, zat berbahaya. Oke, jadi ada usulan nih dari warga kita yang namanya Amel, yang dimana pengelolaan sampahnya harus dipilih dan dipilah berdasarkan jenisnya. Jenisnya ada yang plastik, ada yang organik, seperti itu ya, Amel. Ya, mungkin ada usulan lain dari warga yang lain mengenai sampah yang berserakan di lingkungan kita. Apakah kita harus melakukan kerja bakti ataupun apa? Dipersilakan untuk memberi usulan. Saya mau memberikan usulan, bisa, Ketua. Iya, silakan, Naski. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya di lingkungan kita ini bisa mengganti plastik sampah menjadi koran atau kardus untuk mengurangi sampah plastik. Oke, mengurangi plastik dengan kantong belanja yang ini ya. Apa? Iya, jadi bisa Kayak tote bag gitu ya. bisa pakai tas belanja, atau bisa diganti dengan kertas koran yang pastinya bisa lebih mudah untuk didaur gitu, Daur ulang. atau menggunakan kardus. Oke, siap. Gimana warga yang lain, apakah setuju dengan pendapatnya Aski yang dimana kita belanja harus tidak diperkenankan untuk menggunakan plastik, melainkan membawa kertas untuk membungkus ataupun kayak paper bag gitu. Gimana? Apakah setuju untuk bisa mengelola sampah itu tidak terlalu banyak? Setuju, Ketua.
Setuju. Oke, setuju. Ada usulan lain selain itu? Oh, ya itu Saya untuk sih sampah. setuju. Maaf Ketua, ingin Ya, silakan. utarakan pendapat. Saya sih setuju aja sih kalau misalkan menggunakan paper bag atau tote bag untuk mengganti kantong plastik gitu. Cuman eh, hal yang paling utamanya itu membuat kesadaran diri dulu sih, Ketua. Masalahnya kan Mm-mm. susah ya nyari tote bag begitu, apalagi paper bag, apalagi pakai kardus yang itu. Soalnya kan nggak efektif gitu. Mereka tuh nyarinya tuh kayak susah gitu, sulit. Mm-mm. Dan plastik itu yang paling gampang gitu dicari. Di mana-mana udah ada. Oke, plastik. Ya sih, ada benernya juga dari pendapatnya Amel. Yang dimana kita udah apa ya, kebiasaan kali ya untuk bisa menggunakan plastik dalam berbelanja. Tapi nggak salah juga untuk kita mencoba mengganti kantong belanja yang terbuat dari paper bag atau tote bag yang lain. Mungkin ada saran lain untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Izin menanggapi, Ketua. Oke, silakan Aski. Jadi betul banget memang harus ada kesadaran diri dari individu tersebut gitu ya. Tapi ada juga pembiasaan seperti tidak lagi digunakan plastik. Jadi misalkan di contoh kecilnya aja kalau misalkan kita belanja ke Indomaret tuh kan Mm-mm. sekarang udah nggak dikasih lagi plastik. Jadi kita harus bawa tas. Nah, eh, mungkin yang belum tersadarkan itu kalau misalnya kita belanja ke pasar. Di pasar itu kan masih sering banget tuh pakai plastik. Nah, dari situ tuh dibikin peraturan. Di pasar tersebut Oke. nggak boleh ada plastiknya gitu, nggak boleh pakai plastik. Jadi orang-orang yang belanja di pasar harus bawa tas sendiri. Gitu, Ketua. Oke. Lagi Coba Ketua. saya juga punya apa? Silakan Amel. Karena kan di sini banyak warga ya, mungkin Hmm. kita harus memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kantong plastik yang lebih ramah lingkungan, kayak yang dari tumbuh-tumbuhan gitu kan yang bisa larut dalam air. Mungkin bisa diundang dari mahasiswa-mahasiswa gitu, ketua. Jadi ibu Hmm. rumah tangga bisa membuat tersebut. Oke, jadi berarti di lingkungan kita harus apa ya? Mengundang mahasiswa gitu ya untuk bisa membuat kantong plastik yang ramah lingkungan gitu kali ya, untuk bisa mengurangi sampah di lingkungan sekitar. Ya, mungkin saran dari saya bagus juga sih idenya mengenai kesadaran diri ya, dimulai dari kita untuk bisa menjaga lingkungan agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi plastik ya yang susah banget diurai eh, untuk dikelola sampahnya. Jadi ya harus ada punya kesadaran diri untuk bisa mengurangi hal tersebut dengan mengganti paper bag atau tote bag yang kita punya di rumah untuk bisa berbelanja, baik itu di pasar dan di supermarket yang lainnya. Setuju nggak nih warga-wargaku? Setuju. Setuju, Ketuaku. Setuju. Setuju. Oke, kalau setuju ada yang ingin disampaikan lagi untuk bisa mengurangi sampah di lingkungan kita? Nggak hanya mengelola aja ya, kita harus bisa apa namanya kerja bakti. Nah, tekan kesadaran diri juga. Coba ada lagi nggak?
Reboisasi juga bisa. Oh Gak iya, buang bisa. sampah sembarangan, biar gak mengakibatkan apa? Kalau misalkan gak buang sampah sembarangan, biar gak mengakibatkan apa? Banjir. 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 Banjir itu kan ulah manusia ya sebenarnya, bukan Mm-mm. ulah yang lain. Jadi manusia itu mendebang pohon sembarangan, terus buang sampahnya sembarangan, jadi itu nyebabin banjir. Oke, udah bagus. Coba Eno, tadi Eno udah nyatet ya. Coba Eno sekarang presentasiin hasil yang tadi bermain peran antara Arin, Naski, dan Amel. Ayo coba disimpulin ya. Oke, Cikgu. Jadi untuk hasil musyawarah hari ini, hari Jumat tanggal 19 April 2024, waktunya pukul 3 sampai selesai di Zoom meeting. Pemimpin rapatnya adalah Arin, anggota rapatnya adalah Amel dan Naski. Untuk pembahasannya itu mengenai pengelolaan sampah. Pendapat dari Amel adalah memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Kalau dari Nasi, mengurangi plastik dengan kantung belanja yang bisa didaur ulang seperti kertas koran. Hasil musyawarahnya adalah setuju untuk mendaur ulang sampah dan menggunakan paper bag untuk mengganti plastik. Namun yang paling utama adalah kesadaran diri dari manusia yang harus mengurangi penggunaan plastik itu sendiri karena sulit untuk diuraikan. Solusi alternatif lainnya adalah penyuluhan tentang pembuatan kantong plastik yang lebih ramah lingkungan, seperti plastik yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Selain itu juga bisa dengan menggalakkan reboisasi dan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih, Bu. Oke, Eno, pintar. Tapi kalian setuju, misalkan kalian setuju nih, apakah nanti bakal berlangsung lama untuk mengganti plastik menjadi tote bag atau dengan bahan koran dan lainnya? Karena kan emang membutuhkan kesadaran dari diri sendiri ya kan? Tapi menurut kalian untuk jangka lamanya atau jangka panjangnya apakah tetap bertahan atau tidak jika diadakan mengganti plastik menjadi tote bag yang kain, tas atau koran? Coba siapa yang bisa jawab? Bu. Kalau menurut saya bisa aja sih Bu berjangka lama, tapi harus didampingi dengan pemberitahuan agar warga-warga tuh mempunyai kesadaran diri juga tentang pentingnya sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Oke, ada lagi? Coba, tadi kata Amel bisa. Kalau misalkan kita selalu ngingetin. Coba. Sudah, Bu. Oke, sudah paham semua ya. Kesimpulannya hari ini, ada yang tahu nggak kesimpulannya apa? Tadi kan kita udah belajar tentang hak dan kewajiban sama bermain peran. Ada yang tahu nggak kesimpulannya apa? Coba satu orang, siapa yang mau nyimpulin? Coba kesimpulannya, Eno. Iya, Bu. Kesimpulannya, kalau misalkan hak itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kewajiban, Kita dapatkan. Kita lakukan atau kita dapatkan? Kita dapatkan, Bu. Maaf, Bu. Oh iya. Kita dapatkan. Kalau misalnya kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau sebagai tanggung jawab, Bu. Ya, pintar. Ada lagi? Udah, nggak ada lagi? Oke, beri aplaus buat semuanya. Oke, hebat semua. Hari ini cukup sampai sini pembelajarannya. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa dipelajari kembali materi hari ini. Sebelum pulang kita berdoa.
Arin, ayo pimpin doa pulang, Rin. Baik, teman-teman, sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.